Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan begitu banyak kenikmatan sehingga kita bisa bertemu kembali di channel ini. Semoga sahabat semua selalu diberikan kesehatan, diampuni dosa-dosanya, dikabulkan segala hajatnya serta dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, mengerjakan sholat 5 waktu adalah kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan oleh umat muslim. Sholat juga merupakan tiang agama dan menjadi amal yang pertama kali dihisab di hari kiamat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab pada seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya, maka jika sholatnya baik sungguh ia telah beruntung dan berhasil. Dan jika sholatnya rusak sungguh ia telah gagal dan rugi. Jika berkurang sedikit sholat wajibnya maka Allah Ta'ala berfirman, lihatlah apakah hambaku memiliki sholat sunnah maka sempurnakanlah apa yang kurang dari sholat wajibnya. Kemudian begitu pula dengan seluruh amalnya. Hadis riwayat Tirmidzi. Ibadah sholat yang kita kerjakan haruslah sesuai dengan ajaran yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, dari mulai bacaan hingga gerakannya. Karena sholat yang tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan Nabi, maka akan ditolak dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu ada beberapa golongan orang yang tidak diterima sholatnya meskipun ia rajin sholat tapi malah akan dimasukkan ke dalam neraka. Siapakah golongan atau orang tersebut? Dan berikut ini adalah 3 golongan orang atau manusia yang ditolak sholatnya oleh Allah. Untuk yang pertama ialah sholat tapi percaya dukun. Golongan pertama yang rajin sholat tapi akan masuk neraka adalah mereka yang mempercayai dukun. Dukun adalah orang yang mengaku bahwa dirinya mengetahui perkara-perkara gaib atau yang tersembunyi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang percaya kepada dukun maka sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Hadis riwayat Muslim. Percaya kepada dukun termasuk ke dalam kategori dosa besar karena musyrik dan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua ialah sholat, tapi sering berdusta. Berdusta merupakan salah satu dosa besar yang diancam akan disiksa dengan pedih di akhirat kelak. Di zaman semacam ini kebohongan tampaknya sudah menjadi suatu kebiasaan di kalangan masyarakat, padahal sekecil apapun suatu kebohongan akan tetap dianggap sebagai dosa besar. Meskipun ada seorang yang rajin sholat dan beribadah namun jika lisannya suka berbohong maka sholat dan ibadahnya akan sia-sia semata, karena kebohongannya itu akan menghapus amal-amalnya. Dan jika ia mati dalam keadaan tidak bertaubat kepada Allah, maka ia akan masuk ke dalam neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Dan mereka itulah orang-orang pendusta. Quran Surat An-Nahl ayat 105. Kemudian yang ketiga ialah sholat tapi minum minuman keras. Hal ini tidak jarang kita jumpai di kalangan masyarakat, bahkan tidak sedikit sekali orang yang memperkuat sholat. Dan minuman semacam ini sangat dilarang oleh agama Islam. Tidak sedikit orang yang sholat belum tentu dapat terhindar dari minuman keras atau khamar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri berkata, bahwa setiap minuman keras itu merupakan induk dari segala macam kejahatan. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga melarang setiap muslim untuk mendekati khamar apalagi meminumnya baik sedikit ataupun banyak. Khamar merupakan barang haram yang tidak boleh diminum oleh orang yang beragama Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa meminum khamar, tentu Allah memberi minum kepadanya dari air panas neraka jahanam. Hadis riwayat Al-Bazar. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua, baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya Robbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.